Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini akan membahas terkait COVID-19, di mana salah satu tema yang diangkat adalah kebijakan penggunaan anggaran COVID atau kebijakan penggunaan anggaran klaim COVID-19 di Sulawesi Barat atau Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Barat. Nah, di mana kita tahu bahwa dengan adanya COVID tersebut, tentu kita sangat membutuhkan kebijakan atau banyak kebijakan-kebijakan baru yang harus kita buat. Di tahun 2020 di awal itu COVID masuk di Indonesia, dan khusus Sulawesi Barat itu masuk di awal bulan Maret 2020. Nah, dengan adanya seperti ini, Kementerian Kesehatan kemudian menunjuk Rumah Sakit Sulawesi Barat menjadi salah satu pusat rujukan COVID-19, khususnya wilayah Sulbar, sehingga setiap pasien yang dinyatakan positif akan dikenakan klaim oleh BPJS dan dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, dengan adanya klaim tersebut, tentu kita butuh kebijakan yang mengatur tentang bagaimana penggunaan jasa tersebut. Selanjutnya adalah perlunya dibuatkan telaah yang mendasari sehingga COVID perlu dibuatkan kebijakan atau perlu dibuatkan aturan-aturan yang mengatur bagaimana pada saat kita menggunakan jasa tersebut. Yang pertama adalah adanya dana klaim COVID-19 dari Kementerian Kesehatan yang masuk ke rekening Rumah Sakit BLUD Provinsi Sulawesi Barat. Itu yang pertama. Dan selanjutnya adalah tidak adanya pembiayaan dana COVID-19 dari BTT Pemprov Sulbar. Jadi di tahun 2021 itu BTT atau anggaran terkait COVID itu sudah ditiadakan. Kemudian yang ketiga adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang rumah sakit, di mana yang menyatakan bahwa rumah sakit berhak menerima imbalan jasa pelayanan serta menerima imbalan jasa. Fakta yang mempengaruhi bahwa Rumah Sakit Sulawesi Barat saat ini sudah berstatus sebagai BLUD, sehingga pengelolaan anggarannya itu diatur tersendiri. Kemudian bahwa tarif BLUD Sulawesi Barat mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2021 tentang besaran layanan tarif. Jadi di sini itu sudah ada pola tarif terkait penganggaran. RS dinyatakan sebagai BLUD tentu sudah dapat mengelola anggaran sendiri. Tetapi RS juga rumah sakit juga sistem yang berlaku bukanlah sistem remunerasi, sehingga ada beberapa alternatif yang dibuat atau yang perlu untuk bagaimana sehingga klaim tadi bisa digunakan. Yang pertama adalah dibuatkan telaah ke inspektorat, dibuatkan SK direktur, ataukah dibuatkan pergub. Nah, telaah ke Nah, jika kita menggunakan telaah inspektorat pada saat pemeriksaan, kelebihannya pemeriksaan administrasi itu ada bukti surat bahwa kita dibolehkan. Kekurangannya ya dasar hukumnya tidak terlalu kuat. Begitupun dengan SK direktur. SK direktur itu kan kita sudah BLUD, sudah boleh menggunakan, tetapi itu dia kekurangannya masih tidak terlalu kuat dasar hukumnya juga, sehingga untuk kita perlu membuat alternatif yang lainnya itu peraturan gubernur. Nah, peraturan gubernur itu dasar hukumnya sudah kuat, mengingat tidak ada peraturan Kementerian Kesehatan tentang pembagian klaim. Kemudian tetapi kekurangannya prosesnya agak lambat. Dari ketiga alternatif di atas, kami sarankan untuk menggunakan peraturan gubernur. Mengapa demikian? Karena dasar hukumnya lebih kuat, sehingga tidak menutup kemungkinan di kemudian hari kita ada tuntutan yang mungkin merugikan instansi tersebut. Jika membandingkan dari ketiga di atas, kita lebih menyarankan ke bagian alternatif penggunaan anggaran berdasarkan peraturan gubernur. Mengapa demikian? Karena selain dasar hukumnya kuat juga, kita juga bisa membuat SK direktur
dengan berdasar pada SK atau Pergub terkait hal pembayaran klaim COVID-19. Demikian